Wang Qiwer terkejut, dan matanya langsung menjadi tajam. Dia mengerti sekarang, Delicatesil Immortal telah membuat segalanya menjadi sangat jelas. Jika Huo Yuhao tidak memilih mengambil risiko mempertaruhkan nyawanya untuk menelan ramuan itu, mereka mungkin akan menghadapi serangan habis-habisan dari binatang berjenis tumbuhan di sekitar Icheviriin yang well. Tidak perlu membahas tanaman lain di sekitar mereka, karena 100.000 tahun Delicatesil Immortal sendiri bukan kekuatan yang bisa mereka tangani. Dengan kata lain, impulsif Huo Yuhao benar-benar menyelamatkan hidup mereka. Ekspresi Huo Yuhao tenang. Laut spiritualnya telah ditingkatkan sekali lagi, dan pikirannya menjadi lebih transparan dan lebih jernih dari sebelumnya. Hasil itu adalah sesuatu yang dia duga akan terjadi, jadi itu tidak mengejutkannya. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, "Sepertinya aku telah diberkati dengan kesempatan yang kebetulan di antara semua bahaya dan bahaya. Itu artinya, aku tidak perlu berterima kasih. Yang ingin aku ketahui adalah, tes apa yang harus aku lalui setelah ini? Tes apa yang harus aku selesaikan untuk mendapatkan buku itu?" Desil halus abadi mengembang dengan marah dan berkata, "Kamu masih harus berterima kasih kepada aku. Lihat, Dewu Fullmoon Piercing Autumn yang aku pilih untuk kamu sangat kompatibel dengan kamu. Meskipun Fullmoon Piercing Autumn Dewu tidak dapat dianggap sebagai ramuan ajaib terbaik di sekitar sini, itu masih peringkat di antara ramuan abadi, dan juga salah satu ramuan yang paling tepat untuk kamu di tempat ini. Selain itu, ini yang paling mudah diserap. Aku tidak membiarkan kamu merasakan sakit atau penderitaan sama sekali." Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, "Tapi aku sudah mengalami banyak rasa sakit emosional." "Baiklah, terima kasih. Kamu dapat memberitahu aku tentang tes yang harus aku lalui sekarang." Dewa Sutra halus merasa puas ketika dia berkata, "Itu lebih baik. Tes sebelum ini telah membuktikan bahwa kepribadian kamu dapat dipercaya. Itu artinya, tes selanjutnya adalah tentang kemampuan kamu. Kamu tidak dapat melindungi buku ini bahkan jika kamu memilikinya jika kamu tidak cukup kuat, ya? Karena itu, sesuai dengan apa yang dikatakan orang itu, kamu harus menunjukkan kemampuan yang cukup sebelum dapat mengambil buku ini. Kamu harus bertarung melawan binatang buas yang cocok untuk level kamu untuk membuktikan bahwa kamu memiliki kekuatan yang cukup. Pertempuran ini? Tunggu, bisakah kamu sampai pada intinya?" Huo Yuhao tidak punya pilihan selain untuk mengganggu Immortal Sutra halus, karena dia terlalu bertele-tele. Jika dia membiarkannya terus seperti ini, dia mungkin akan mulai merasa pusing pada saat ada kesimpulan. Desil Delicate Immortal mendengus dan berkata, "Tidak mudah bagi aku untuk menemukan seseorang untuk diajak bicara, dan kamu tidak akan membiarkan aku berbicara lebih banyak? Apakah kamu masih punya sopan santun? HMPH, kalau begitu, aku akan memilih yang kuat untukmu. Ah Jiao, kamu di sana? Tolong jawab aku jika kamu." "Ah Jiao?" Mata Huo Yuhao terfokus, dan peristiwa aneh terjadi. Keempat murid di matanya berkedip pada saat yang sama, dan kedua muridnya menyatu bersama, dengan murid ungu di belakang dan murid hitamnya di depan. Murid ungu itu sedikit lebih besar, dan sepertinya murid hitamnya memiliki cahaya ungu di sekitarnya. Huo Yuhao merilis mata rohnya, dan cahaya ungu dan hitam bersinar pada saat yang sama. Jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, ia hanya akan dapat melihat bahwa matanya telah menjadi ungu keemasan sepenuhnya. Dia belum melepaskan Purple Demon Eyes-nya, namun matanya sudah ungu emas. Ah Jiao, tolong jawab aku. Kalau tidak, aku akan mengganggumu." Kelopak sutra halus dewa mulai mengepak di sekitar saat dia berbicara, dan seberkas cahaya putih muncul dari bagian putih danau sebelum mengembun di udara seperti kristal es. Kristal langsung berbaris dalam formasi ketika mereka mendorong ke arah pusat pantai di sisi merah. "Kau sangat menjengkelkan. Kau benar-benar keji. Kamu mengganggu mimpi indahku lagi." Sebuah suara yang sangat tidak senang akhirnya terdengar. Itu juga suara wanita. Namun, suaranya jauh lebih terang dan tajam, dan dia tidak memiliki kelembutan yuyu. Suaranya terdengar sedikit lebih gagah. Sebuah bola merah menyala di tepi danau merah di kejauhan, dan Huo Yuhao dan Wang Qiwer akhirnya bisa melihat di mana bunga besar yang berbicara ini berada. Tanaman ini benar-benar merah menyala. Itu tidak benar-benar terlihat seperti bunga, dan malah sangat tinggi. Tingginya hampir 10 kaki, sedangkan bunga terbuka sedikit lebih kecil dari diameter Silk Delicate Immortal, dan dalam bentuk kubis. Seluruh tubuhnya tampak seperti telah dipahat dari batu delima merah. Sekali lagi bersinar, dan suhu udara di dalam lembah naik sedikit. Huo Yuhao dan Wang Qiwer keduanya sangat tahan terhadap panas,
tetapi mereka masih bisa merasakan gelombang panas menghantam wajah mereka, dan secara naluriah mereka menyalurkan kekuatan jiwa mereka untuk bertarung melawan mereka. Dewa Sutra halus berkata, "Ah Jiao, tidak bisakah kamu melihat bahwa kita memiliki pengunjung? Kamu harus melakukan penilaian ini. Aku bisa mengangkat beban dari dada aku jika dia bisa lulus ujian ini." Pabrik yang disebut sebagai Ah Jiao menjawab, "Beban apa yang harus kamu angkat? Bukankah itu hanya tentang kristal yang telah kita kembangkan selama bertahun-tahun? Aku sungguh berharap tidak ada yang datang mengunjungi kami." Desil halus abadi terkekeh dan berkata, "Apa yang salah dengan itu? Kami tidak memiliki kegunaan untuk kristal bahkan jika kami menyimpannya. Lebih jauh lagi, dia bahkan mungkin tidak lulus ujian kamu. Tanpa bantuan orang itu bertahun-tahun yang lalu, kita tidak akan ada lagi. Mengapa kamu harus picik? Jika kamu tidak mau, maka aku akan membiarkan Adas Manis melakukannya. Ini akan membuktikan bahwa Adas Manis lebih kuat dari kamu." "Omong kosong. Bagaimana bajingan itu lebih kuat dari aku? Sudah jelas bahwa aku lebih kuat, jadi kamu diam. Kemarilah, bocah kecil, dan biarkan aku memberimu pelajaran. Silakan keluar dari tempat ini segera setelah kamu kalah." Tanaman merah menyala bergetar, dan seberkas cahaya merah melonjak dari tubuhnya ke langit. Sebuah pemandangan aneh muncul, vegetasi lebat di lembah tiba-tiba membuka jalan ketika tanaman di tanah terpisah di kedua sisi, dan jalan dibuat sepanjang perjalanan dari Delica Tesil Immortal ke tempat tanaman berwarna merah menyala itu berada. Dewa Sutra halus berkata kepada Huo Yuhao, "Pergi, pergi." Kemarahan Ah Jiao tidak begitu baik, dan dia dikenal sebagai Apricot Blazing Delicate. Dia adalah ramuan abadi tipe api, dan dia sangat panas. Selain itu, kamu akan terpengaruh oleh Sun Spring Trick saat kamu bertarung di sana. Huo Yuhao tertawa pahit dan berkata, "Dia adalah binatang jiwa 100.000 tahun, dan aku hanya memiliki 5 cincin jiwa. Dia memiliki semua keuntungan yang mungkin, bukankah itu berarti aku hanya membuang hidup aku jika aku melanjutkan tes ini?" Desil halus abadi berkata, "Apakah kamu bodoh? Aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu harus mengalahkannya. Yang harus kamu lakukan adalah lulus ujian. Cepat, sekarang. Kamu tidak dapat bertanya kepada aku bagaimana kamu bisa lulus tes ini, karena semua orang melakukannya dengan berbeda. Sekarang terserah kamu." Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak bisa mundur pada saat seperti ini. Lebih jauh lagi, untuk beberapa alasan, indera lainnya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi setelah mata rohnya berevolusi, dan dia bahkan bisa mendeteksi sedikit pikiran dan perasaan orang lain. Sebagai contoh, dia bisa merasakan kecemasan dan kecemasan yang kuat dari Wang Qiwer di sampingnya, sementara dia tidak merasakan permusuhan atau niat jahat dari Delica Tesil Immortal. Rasanya seperti bunga besar ini dan tanaman di sekitar mereka tidak lagi memendam permusuhan atau agresi terhadap mereka setelah dia lulus tes pertama. Huo Yuhao secara alami jauh lebih percaya diri daripada sebelumnya dengan realisasi ini. Dia mengangguk ke arah Wang Qiwer sebelum dia memperlebar langkahnya dan melangkah ke jalan yang telah dibuka tanaman. Wang Qiwer buru-buru berusaha mengikutinya, tetapi tanaman di depannya segera menutup jalannya. Tanaman merambat yang subur menyapu ke langit dan berubah menjadi barikade yang mencegahnya bergerak maju. "Kamu tidak bisa pergi. Ini adalah ujian yang harus dia hadapi sendiri." Suara Delica Tesil Immortal terdengar. Wang Qiwer menatap tajam padanya dan berkata, "Apakah kamu lupa apa yang aku katakan sebelumnya?" Jangan seperti itu." Oke, aku hanya akan memberitahu kamu secara diam-diam. Tidak ada bahaya yang akan datang kepadanya bahkan jika dia gagal dalam ujian, karena semua orang sekarang memperlakukannya seperti teman setelah dia lulus tes kepribadian. Ayo, ngobrol dengan aku. Kalian berdua bisa pergi dengan tenang meski dia tidak lulus ujian ini." Wang Qiwer meliriknya. Dia tidak takut kalau bunga itu membohonginya, jadi dia memutuskan untuk duduk di tempat. Namun, dia tidak mengucapkan satu suara pun, apalagi mengobrol dengan Delica Tesil Immortal. Desil halus abadi menjadi sedikit bosan dan sedih. Bunga merah mudanya yang besar mulai terkulai saat dia bergumam, "Kamu sama sekali tidak menarik. Kamu pikir kamu memiliki." "Diam." Wang Qiwer menembakkan tatapan api lain ketika cahaya keemasan meletus dan pandangan menakutkan mengalir dari matanya yang biru kebiruan. Tumbuhan di sekelilingnya melengkung ke belakang dengan mencolok, seolah-olah mereka tertiup angin kencang. Dewa Sutra halus berkata dengan tergesa-gesa, Baiklah. Tenang. Aku hanya akan berhenti berbicara." Huo Yuhao tidak mendengar percakapan mereka,
karena perhatiannya telah sepenuhnya terkunci pada Blazing Delicata Apricot sejak dia melangkah ke jalan setapak yang diciptakan oleh tanaman itu. Tidak ada pertanyaan bahwa dia adalah binatang jiwa tanaman jenis api yang tangguh, dan dia juga binatang buas yang berusia 100.000 tahun. Dia tahu bahwa dia bukan tandingannya, tetapi menurut apa yang dikatakan Silk Delicata Immortal, dia tidak harus mengalahkannya. Karena itu masalahnya, maka yang bisa dia lakukan hanyalah memberikan semua yang dia miliki. Sumur Ichevirin yang terdiri dari 2 danau, tetapi luas permukaannya tidak sebesar itu. Huo Yuhao melangkah maju dengan mantap dan dengan cepat mengikuti jalan ke tempat Blazing Delicata Apricot berada. The Blazing Delicata Apricot jelas jauh lebih sengit daripada Delicata Silk Immortal. Tidak ada satupun tanaman yang tumbuh dalam jarak 200 kaki di sekelilingnya, dan tanaman yang hidup lebih dari 200 kaki sebagian besar berwarna merah, atau mendekati merah. Tidak ada pertanyaan bahwa mereka semua adalah tanaman jenis api. Huo Yuhao tidak tahu banyak tentang tempat mistis ini, tetapi dia telah mengamati segala sesuatu di sekitarnya sejak dia tiba. Dia telah menemukan melalui pengamatannya bahwa tanaman di tumpah ruah mistis ini memiliki hierarki mereka sendiri. Tumbuhan yang terletak lebih dekat ke sumur pemadam api ini yang entah sangat tahan terhadap dingin yang hebat atau panas yang hebat, atau mereka sangat cocok dengan suhu ini. Itu juga berarti tanaman yang lebih dekat ke danau lebih kuat daripada yang lain. Desil halus abadi dan aprikot halus berkobar tumbuh di tepi danau, dan tidak ada keraguan bahwa kedua bunga ini adalah beberapa entitas terkuat di tempat ini. Desil halus abadi tumbuh di lokasi dekat persimpangan danau, berarti elemennya relatif netral, dan dia tidak condong ke arah es atau api. Namun, Blazing Delicata Apricot di hadapannya tidak diragukan lagi yang paling dominan di antara semua jenis tanaman api, ketika dia mengambil tempat sentral di pantai Blazing Sun Spring. Semua penemuan ini penting bagi Huo Yuhao. Setidaknya, itu adalah awal untuk memahami tempat ini dengan lebih baik. Dia mengambil langkah lain dan akhirnya memasuki bidang tanah tandus itu. Huo Yuhao segera merasakan gelombang panas yang menyengat dan menghantam wajahnya, dan bahkan pakaiannya mulai berbau terbakar. Udara di sekitarnya beriak karena panas. Panas sekali. Huo Yuhao hampir secara insting melepaskan armor Empress Ice-nya, yang menutupi seluruh tubuhnya. Bagaimanapun juga Ultimate Ice adalah Ultimate Ice, dan meskipun Huo Yuhao masih merupakan dunia yang jauh dari kultivasi Blazing Delicata Apricot dan dekat dengan Blazing Sun Spring, dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya dalam lingkungan seperti itu. Apricot Delicata berkobar bergetar samar ketika dia berkata, es tertinggi. Tidak heran kamu ingin aku melakukannya. Bocah kecil, biarkan aku melihat apakah Ultimate Ice MU lebih kuat, atau apakah Ultimate Fire-ku lebih kuat. Huo Yuhao memaksakan tawa dan menjawab, itu tampaknya tidak terlalu senior, karena kultivasi kami tidak sama. Selain itu, kamu memiliki Sun Spring berkobar di belakang kamu bahwa kamu berbicara tentang, sehingga kemampuan aku akan sangat berkurang. Bagaimana aku bisa menjadi pasangan yang cocok untuk kamu? The Blazing Delicata Apricot mendengus dan berkata, bukankah kamu sangat berani ketika kamu menelan Full Moon Piercing Autumn Dew? Mengapa kamu meringkuk sekarang? Huo Yuhao menjawab dengan serius, aku tidak gemetar ketakutan. Satu-satunya hal adalah buku itu sangat penting bagi aku, dan aku benar-benar harus lulus ujian kamu. Karena itu, yang aku harapkan hanyalah bahwa ujian akan lebih adil dan adil. Aku juga percaya bahwa kamu bukan tipe orang yang suka menggerta orang yang lebih lemah. Apricot Delicata berkobar berkata dengan jelas, mengatakan semua itu tidak berguna. Tes aku telah ditentukan sebelumnya, dan apa yang akan kamu hadapi adalah lawan yang setara dengan kemampuan kamu, Ultimate Fire. Namun, lawan kamu akan didukung oleh Sun Spring Blazing, dan kamu akan lulus jika kamu mengalahkan lawan kamu. Kalau tidak, kamu bisa pergi. Aprikot halus berkobar bersandar ke belakang dengan penuh semangat saat dia berbicara, dan pusaran air merah menyala yang aneh tiba-tiba muncul di depan bunga. Pusaran air itu menyerupai paus raksasa yang menyedot air saat ia menarik kolam besar mata air merah menyala dari Sun Spring Blazing sebelum menembakkan air ke udara dalam pilar keras. Pilar air merah menyala berkondensasi dan tidak hancur berantakan. Udara di sekelilingnya mulai berputar dengan penuh semangat dan berputar-putar dimanapun pilar ini berlalu, dan suhu di dalam lembah melonjak sekali lagi. Tes telah dimulai, suara tanpa emosi The Blazing Delicata Apricot terdengar. Cahaya keunguan keemasan di mata Huo Yuhao menjadi lebih kuat saat dia setengah berjongkok, dan dia membuat pose seolah-olah dia akan meletus kapan saja. Dark Golden Terror Cloud tangan kanannya mengamuk, dan cahaya hijau kebiruan bersinar seperti gelombang dari dadanya. Pilar merah menyala turun dari langit dan datang langsung ke Huo Yuhao.
Suara The Blazing Delicata Apricot bisa terdengar sekali lagi. Oh ya. Kamu tidak diizinkan keluar dari area tandus ini untuk menghindari kerusakan tanaman di sekitar kamu. Kamu akan kalah jika kamu keluar dari area ini. Huo Yuhao akan mengutuk suaranya jika dia bisa, atau jika dia punya waktu untuk mengutuk. Dia tidak bisa keluar dari daerah ini, dan itu berarti dia harus bertarung di tempat terpanas kedua di lembah ini. Ultimate Ice-nya akan sangat melemah dalam prosesnya, sementara panas yang intens dari Blazing Delicata Apricot akan sangat diperkuat. Bagaimana dia bisa memenangkan pertarungan ini, bahkan jika mereka memiliki kultivasi yang sama? Sangat disayangkan bahwa dia tidak punya waktu atau ruang untuk mengutuk. Pilar air yang membakar dirinya saat mata rohnya menatap ke depan, dan dia bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya serangan ini. The Sun Spring Blazing begitu panas sehingga bahkan transformasi Ma Xiao Tao menjadi Darkness Phoenix tidak bisa dibandingkan dengan itu. Ini adalah Ultimate Fire sejati. Pilar air merah menutupi area yang sangat luas, tetapi Huo Yuhao tidak berniat untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan. Dia mengetuk tanah dengan kakinya, dan seluruh tubuhnya melompat ke udara seperti sambaran petir. Dia memutar dan berjungkir balik di langit saat dia dengan tangkas menghindari pilar. Sebagian dari mata air panas terik di atas armor Empress Ice-nya, dan beberapa kristal berlian yang dibentuk oleh baju besi meleleh sebagai hasilnya. Namun, ia berhasil melompat melalui celah, dan tangan kirinya mendukungnya di tanah ketika tubuhnya berputar sekali lagi di udara. Dia mengetuk tanah dengan kakinya dan mengubah arah saat dia melompat melalui celah lain di pilar. Deteksi spiritualnya telah berkembang, dan ini memberinya kemampuan yang lebih besar untuk menangkap peluang. Dia dengan sempit tapi tanpa celah menghindari serangan Blazing Sun Spring. Namun, mata air yang sangat panas itu tidak hilang saat mendarat di tanah. Sebaliknya, ia berkumpul bersama dengan aneh dan langsung berubah menjadi sosok humanoid. Huo Yuhao awalnya percaya bahwa ia akan menghadapi aprikot halus berkobar. Ini adalah alasan mengapa dia masih berjaga-jaga terhadapnya ketika dia melompat di udara. Baru sekarang dia menyadari bahwa lawannya adalah mata air merah menyala itu. Air mata air itu berkumpul menjadi sosok manusia wanita. Wajahnya tampak samar dan halus, sementara tampaknya ada ekor kuda merah panjang yang menutupi sampai ke kakinya. Sosoknya sangat memukau, tetapi sangat disayangkan bahwa suhu yang berasal dari tubuhnya terlalu menakutkan. The Blazing Delicata Apricot melepaskan sinar merah lain yang mendarat di tubuh air yang telah terbentuk, dan gadis berapi-api ini segera menjadi merah keemasan. Tangannya diturunkan ke samping, dan dia sekarang memiliki pisau panjang yang menyala di masing-masing tangannya. Dia mengetuk kakinya di tanah dan menerjang ke arah Huo Yuhao, mengangkat dua bilah tinggi di atas kepalanya dan menebas dengan keras. Deteksi spiritual Huo Yuhao memungkinkannya mendeteksi bahkan detail terkecil dan perbedaan unsur setelah mata iblis ungunya naik ke Mustard Domain. Dia memandang tanpa berkata apa-apa sebagai setitik api unsur yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul ke arah pedang kembar wanita api saat dia mengangkat bilahnya di udara. Sinar api di ujung pedangnya mencapai lebih dari 10 kaki ketika dia akhirnya menebas, dan semua itu adalah api terbakar yang luar biasa membakar. Huo Yuhao berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan karena dia dipaksa untuk bertarung dengan wanita api ini di daerah yang ditentukan oleh Blazing Delicata Apricot. Suhu di tempat ini bahkan tidak, dan semakin dekat ke Sun Spring berkobar, semakin tinggi menjadi, dan semakin dekat dia ke Blazing Delicata Apricot, semakin panas jadinya. Huo Yuhao merasa seolah-olah es tertinggi di dalam tubuhnya sedang sangat ditekan dan tertahan. Aku menghindari ini. Tubuh Huo Yuhao berkedip ketika dia menggunakan Ghost Shadow membingungkan Trek, dan dia sekali lagi mengandalkan kekuatan deteksi spiritualnya untuk melompat melalui celah dalam pola pisau menyala. Tapi kali ini, dia membalas. Cahaya hijau kebiruan menyatu di depan dadanya, dan pilar cahaya kebiruan yang sangat dingin meledak dari dadanya. Ice Empress, urat. Mata Huo Yuhao menjadi kendur segera setelah dia melepaskan serangan ini. The Sun Spring Blazing sepertinya memiliki kehidupan sendiri, seolah-olah itu bisa merasakan Ultimate Ice Huo Yuhao. Mata air merah berapi melonjak ke udara, seolah-olah sesuatu telah mendorong gelombang pasang, dan gelombang panas yang intens mengalir ke arahnya di saat berikutnya. Permaisuri es Huo Yuhao, urat bahkan belum mencapai nyonya api, tetapi sebagian besar kekuatannya telah dihilangkan oleh panas terik. Wanita api itu sepertinya baru saja menggunakan steroid, dan ukuran tubuhnya meledak dalam ukuran. Warna emas kirmizi yang dulu sekarang hampir seluruhnya emas. Pisau menyala emasnya sekarang melintang, dan urat Ice Empress Huo Yuhao dipotong menjadi jutaan keping. Bagaimana aku melawan ini? The Sun Spring Blazing juga bisa membantunya bertarung? Bukankah ini curang?
Huo Yuhao benar-benar jengkel. Namun, dia adalah yang pasif dalam tes ini, dan dia tidak dalam posisi untuk menentukan kriteria tes. Wanita api menerkam ke arahnya sekali lagi dalam sekejap. Kali ini, dia tidak terburu-buru menebas dengan pisau menyala, dan gerakannya berubah tepat ketika Huo Yuhao berusaha menghindarinya menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track. Tubuh wanita api juga menjadi sedikit ilusi. Huo Yuhao ingin mengelak ke satu sisi, tapi dia mengikuti jejaknya ke sisi yang sama sebelum dia meletakkan pisau menyala di depannya. Rasanya seolah-olah Huo Yuhao akan membanting dirinya ke pisau yang menyala itu. Aku. Huo Yuhao akhirnya mulai mengutuk. Tidak peduli seberapa kuat deteksi spiritualnya, tidak mungkin wanita api itu bisa membuat langkah yang sama seperti yang dia lakukan. Langkah Ghost Shadow membingungkan Track. Huo Yuhao menghilang ke udara saat kaki kirinya berkedip sekali dengan cahaya keemasan, dan dia muncul kembali tepat di belakang wanita api di saat berikutnya. Ini adalah teleportasi instan yang diberikan tulang kaki kera serigala. Teleportasi instan seperti keterampilan legendaris bagi sebagian besar master jiwa, dan efeknya paling jelas ketika digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Apakah kamu tidak mencoba untuk melemahkan Ice Ultimate aku? Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menggunakan Ultimate Ice. Huo Yuhao menebas dengan tangan kanannya setelah dia menggunakan teleportasi instan, dan tepi tajam Dark Golden Terror Claw mencapai lebih dari 7 meter. Bila yang menakutkan itu tampak melolong ketika berkedip sekali ketika menebas di udara, seolah-olah akan menghancurkan dunia itu sendiri menjadi dua. Orang harus mengakui bahwa menggabungkan teleportasi instan dan Dark Golden Terror Claw benar-benar kuat tak terbayangkan. Sulit untuk menghindari serangan ini bahkan jika lawannya bisa memprediksi itu. Pada akhirnya, teleportasi instan terlalu cepat, sedangkan area efek Dark Golden Terror Claw terlalu luas pada saat yang sama. Wanita api itu dibentuk oleh Sun Spring Blazing yang membakar, tetapi meskipun dia tampaknya memiliki kemampuan yang mirip dengan Huo Yuhao, dia tertangkap basah, dan meskipun dia bisa menggunakan Ghost Shadow Bingung Track dan Blazing Delicate Apricot mengendalikannya, dia tidak bisa menghindari serangan tiba-tiba dan meledak Huo Yuhao. Pisau tajam Huo Yuhao menebasnya dalam sekejap, dan tubuh wanita api itu terpotong-potong oleh pisau emas gelap yang menakutkan. Apakah sudah selesai? Huo Yuhao sangat gembira. Dia selalu benar-benar yakin dengan kemampuan ofensif Dark Golden Terror Claw-nya, dan bahkan sage jiwa berantai 8 yang kuat mungkin akan terluka jika mereka terkena serangan langsung dari serangan ini. Namun, sesuatu yang lain terjadi yang membuat matanya terkulai dan mulutnya mengendur. Wanita api itu diiris menjadi beberapa bagian besar. Namun, potongan-potongan ini kembali menjadi mata air begitu mereka jatuh ke tanah, dan cairan itu dengan cepat berkumpul kembali. Wanita api muncul kembali pada waktu yang dihabiskan Huo Yuhao dengan linglung, dan dia kembali menebasnya dengan pisau menyala panjang sekali lagi. Kali ini, dia menerkam Huo Yuhao seolah-olah dia membayangi seluruh dunia, dan rasanya seolah-olah wanita api itu memiliki kehidupannya sendiri, dan dia marah. Serangan fisik tidak berguna? Bisakah mereka berhenti selingkuh seperti itu? Giliran Huo Yuhao yang panik. Dia mundur dengan kecepatan tinggi saat dia mengangkat tangan kirinya, dan layar cahaya keemasan segera berubah menjadi riak saat dia meletakkannya di depannya. Riak emas tidak menutupi banyak, tetapi cukup besar untuk melindungi Huo Yuhao di belakangnya. Pisau yang menyala membakarnya, tapi itu benar-benar dipantulkan, dan wanita api itu sepertinya melambaikan pisau yang menyala untuk menebas dirinya sendiri, sementara tubuhnya tiba-tiba menjadi sedikit kendur. Kemampuan pertahanan Life Reflecting Shield benar-benar luar biasa. Namun, efek pantulannya jelas tidak ada bedanya dengan wanita pemadam kebakaran, yang tidak memiliki kehidupan sendiri. Lebih jauh lagi, wanita api itu memancarkan Ultimate Fire, jadi lolongan Skydream yang menyiksa langsung terdengar di benak Huo Yuhao. Wanita api itu tidak memiliki kehidupan, jadi fitur Life Reflecting Shield yang paling menonjol dalam menyerap energi kehidupan lawan untuk memantulkannya kembali tidak bisa berpengaruh sama sekali. Ini tentu saja membuat Skydream sangat kesal dan frustrasi. Aku tidak bisa menggunakannya lagi, aku akan menyakiti saudara Skydream. Huo Yuhao dengan putus asa menyadari situasi menyedihkan yang dihadapinya. Setiap kemampuan yang dimilikinya melemah saat ia terus bertarung dengan wanita api ini. Huo Yuhao secara alami tidak mau pasif, dan dia tidak akan membiarkan wanita api memukulinya. Life Reflecting Shield tidak melukai nyonya api itu, tapi itu memberinya cukup waktu untuk kembali. Cahaya oranye emas berkedip, dan putri salju kecil muncul di belakangnya. Putri salju tidak terbiasa dengan lingkungan yang membakar di sekitarnya, dan alisnya yang kecil mulai mengerutkan kening saat ia mulai citer. Namun, Huo Yuhao mulai melepaskan kemampuannya pada saat ini.
Cincin jiwa 5 Ice Empress Jade Scorpion menyala pada saat yang sama, satu cincin jiwa merah, dan 4 cincin jiwa oranye berkilau saat Ultimate Ice-nya disalurkan ke tingkat setinggi mungkin. Cincin jiwa keempatnya berkilau cemerlang, dan sosok Putri Salju menjadi sedikit ilusi ketika kesombongan Ratu Salju turun ke dunia sekali lagi. Pada saat proyeksi Ratu Salju muncul, wanita api di depannya dan aprikot halus berkobar tidak jauh dari tempat mereka menjadi sedikit lesu. The Snow Empress dibentuk oleh Hicheski Snow Lady. Meskipun dia tidak memiliki tubuh aslinya, dia masih mempertahankan beberapa aura dari kultivasinya yang hebat selama 700.000 tahun. Selain itu, permaisuri salju dapat dianggap sebagai entitas terkuat di antara binatang-binatang berjiwa tipe es, dan elemennya adalah counter alami untuk api. Meskipun Blazing Delicata Apricot berada di sebelah Sun Spring Blazing, dia tidak bisa menahan perasaan takut. Dua sosok menyatu kembali pada saat berikutnya, dan seberkas cahaya putih es meletus dari Huo Yuhao dengan tubuhnya di tengah. Ini adalah perpaduan antara tarian bersalju Snow Snowes of Brilliant Sun dan domain perpetual ice karya Huo Yuhao. Tarian bersalju dari es tertinggi, keterampilan jiwa kontrol area terkuat Huo Yuhao, telah dilepaskan. Serangan fisik hampir tidak berguna terhadap wanita api, dan apa gunanya kekuatan spiritual mata rohnya terhadap sesuatu yang hanya boneka? Mungkin dia bisa menyerang Blazing Delicata Apricot secara langsung, tetapi jika dia membuatnya marah? Lebih jauh lagi, dia adalah Beast Soul ratus ribu tahun, jadi seberapa efektif serangan spiritualnya? Huo Yuhao tidak punya waktu untuk itu, karena wanita api terus menekannya. Huo Yuhao telah bereksperimen dengan serangannya ke titik di mana dia ditekan di semua lini, jadi dia akhirnya melepaskan kartu asnya. 3 teknik utama permaisuri salju sangat tangguh, dan mereka benar-benar tak tertandingi di antara semua keterampilan salju dan es lainnya. Warna biru sedingin es yang tiba-tiba meletus segera menghilangkan panas terik di sekitarnya, dan mulai memanjang keluar dengan kecepatan kilat. Sangat mungkin bahwa mata rohnya telah mengalami kebangkitan kedua dan perubahan kualitatif, yang menyebabkan peningkatan besar dalam tingkat spiritualnya, dan terutama kontrolnya terhadap kekuatan spiritual. Setelah Snowy Dance of Ultimate Ice dilepaskan, itu segera menyelimuti nyonya api seolah-olah menjulang di seluruh dunia. Huo Yuhao seperti bunga prem salju yang sedang mekar saat dia membopongnya dari langit di tengah panas terik. Kepingan salju mengalir deras saat mereka mengancam akan memakan wanita api itu, sementara Huo Yuhao sendiri disembunyikan di dalam wilayah kekuasaannya. Huo Yuhao merasakan efek penuh dari bagaimana kontrol spiritualnya telah diperkuat. Dia merasa seolah-olah setiap butiran salju di dalam Snowy Dance of Ultimate Ice berada di bawah kendalinya, dan kekuatan spiritualnya seperti jaring besar tanpa bentuk yang menghubungkan mereka semua. Wilayah kekuasaannya terasa seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya dan dia bisa mengendalikannya sesuka hati. Sensasi itu terlalu fantastis. Namun, tekanan yang dirasakan Huo Yuhao tiba-tiba meningkat secara eksponensial. Pelepasan Snowy Dance of Ultimate Ice berarti dia tidak lagi hanya menargetkan wanita api, dia akan melawan lingkungan yang sangat panas di sekitarnya. Ini juga berarti dia menargetkan Blazing Delicata Apricot dan Blazing Sun Spring. Kekuatan besar Snowy Dance of Ultimate Ice terbatas pada kurang dari 30% dari kekuatan aslinya di dalam lingkungan yang ekstrim ini. Panas yang menyengat berarti hampir tidak ada kelembaban di udara, dan suhunya sendiri sangat tinggi. Kekuatan jiwa Huo Yuhao dikonsumsi terus-menerus, seolah-olah itu bocor keluar dari tubuhnya. Wanita api itu sepertinya merasakan ancaman besar yang ditimbulkan oleh Snowy Dance of Ultimate Ice milik Huo Yuhao, dan dia mulai bergerak begitu domain Huo Yuhao dilepaskan. Namun, ini bukan serangan. Dia mulai bergerak ke samping dengan kecepatan kilat saat dia melesat cepat menuju Blazing Delicata Apricot. Huo Yuhao secara alami mengarahkan wilayahnya untuk mengejar wanita api itu. Snowy Dance of Ultimate Ice akan menyentuh nyonya api. Uap air dalam jumlah besar terlihat menguap dari tubuh wanita api itu, sementara warna kirmizi emasnya dengan cepat menjadi kusam. Namun, sesuatu mengganggu pertempuran Huo Yuhao sekali lagi. Ledakan. The Sun Spring Blazing tampak marah, dan meledak seolah-olah itu adalah seorang ibu yang berusaha melindungi anaknya. Air mata air merah yang menyala melonjak ke langit. The Sun Spring Blazing tidak membalas terhadap Huo Yuhao. Mata air merah melonjak secara vertikal ke udara, tetapi suhu mendadak yang sangat tinggi ini cukup untuk menghilangkan setengah dari Snowy Dance of Ultimate Ice Huo Yuhao. Domain yang baru saja akan menyelimuti wanita api itu secara alami meleset dari targetnya, dan hanya bisa terus maju. Wanita pemadam kebakaran mengambil kesempatan ini untuk berlari di belakang Apricot Blazing Delicata. Wilayah itu tak terhindarkan membayangi Blazing Delicata Apricot, dan tubuh bunga itu meledak dengan cahaya merah keemasan yang intens. Apa yang terjadi sesudahnya?
Tidak ada sesudahnya. The Sun Spring Blazing dan The Blazing Delicate Apricot bekerja bersama melawan Snowy Dance of Ultimate Ice, dan seluruh domain menghilang ke titik di mana tidak ada serpihan salju tersisa. Pipi Huo Yuhao memerah karena panas yang menyengat, dan ia tersandung ke belakang. Untungnya, letusan Blazing Sun Spring hanya bertahan sesaat, dan suhunya turun kembali setelah air mata air merah kembali ke sumur. Namun, wanita api keluar dari balik Blazing Delicate Apricot saat dia menembakkan pisau kembarnya, dan berlari menuju Huo Yuhao tanpa ampun. Tunggu! Huo Yuhao berteriak di bagian atas suaranya. Apa? Aprikot halus berkobar terdengar agak bosan, dan menjawab dengan sangat santai. Sudut mulut Huo Yuhao berkedut ketika dia berkata, "Ini curang, senior." Letusan Blazing Sun Spring masih bisa dijelaskan karena dipengaruhi oleh aura es tertinggiku. Tapi bagaimana aku bisa melanjutkan tes ini jika kamu ikut campur juga? Suara The Blazing Delicate Apricot penuh kejutan. Apa? Selingkuh? Bagaimana aku selingkuh? The Sun Spring Blazing tidak ada hubungannya dengan aku. Kaulah yang memicu itu, ya? Alasan mengapa aku ikut campur adalah karena kamu juga menyerang aku. Domain kamu datang ke arah aku, dan domain itu membawa Ultimate Ice, jadi apakah aku seharusnya membiarkan kamu mengalahkan aku? Bagaimana jika kamu memutuskan akar spiritual aku? Jika kamu tidak bisa lulus, maka kamu tidak bisa. Jangan menemukan alasan subjektif, dan jika kamu tidak bisa lulus ujian, itu berarti kamu tidak akan pernah mendapatkan buku itu dari kamu. Kamu? Huo Yuhao merasa sedih. Ini terlalu tidak adil. Bagaimana aku bisa melawan ini? The Blazing Delicate Apricot terdengar sedikit bangga dan bersemangat ketika dia berkata, "Cepat, apakah kamu akan menerima ujian? Jika ya, lanjutkan. Kalau tidak, silakan tinggalkan kami. Kami tidak benar-benar menyambut manusia di sini. Aku akan membiarkanmu hidup karena tekadmu." Oi, lihat, anak kecil itu sangat nakal. Dia pergi mandi. Dia benar. Sementara Blazing Delicate Apricot dan Huo Yuhao sedang berbicara, wanita api sebenarnya telah melompat ke Sun Spring yang menyala-nyala, dan baru kembali ketika bunga memanggilnya kembali. Wanita api telah pulih sepenuhnya dari aura dan energinya yang melemah, dan sekali lagi bersinar dengan cahaya emas merah. Dia sepertinya telah direvitalisasi. Itu juga berarti bahwa jika Huo Yuhao melanjutkan pertempuran, dia akan menghadapi wanita api sekali lagi dalam kondisi puncaknya. Ekspresi Huo Yuhao menjadi gelap. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Aku ingin mencoba sekali lagi, senior. Namun, aku ingin memberikan semua yang aku miliki. Dan itu akan menjadi kekalahan yang tepat bahkan jika aku kalah. Apakah kamu keberatan membiarkan aku meninggalkan arena kamu untuk mengisi kembali kekuatan jiwaku, sehingga aku dapat memiliki pertarungan yang tepat dan terakhir dengan wanita api?" "Terserah kamu," kata Blazing Delicate Apricot, "namun, aku tidak bisa menjamin bahwa tanaman lain tidak akan menyerang kamu jika kamu meninggalkan arena aku." Seolah dia tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Dia akan dipengaruhi oleh panas yang menyengat jika dia tidak meninggalkan daerah di sekitarnya, dan pemulihannya akan sangat terhambat, ke titik di mana dia bisa dilemahkan sebagai gantinya. Anehnya, Huo Yuhao menggertakkan giginya dan duduk di tempat. Aura es tertinggi di sekelilingnya menghilang, dan cahaya keemasan samar menggantikannya. Sinar keemasan penuh dengan gelombang spiritual yang melindunginya di dalam. Udara di sekitarnya begitu panas sehingga gelombang panas naik dari tanah, tetapi sepertinya itu tidak banyak mempengaruhi dia sama sekali. Ada botol susu kelas 6 di tangan Huo Yuhao yang ia gunakan untuk secara bertahap mengisi kekuatan jiwanya. Aprikot halus berkobar tampak seperti dia suka menipu, tetapi dia tidak mengambil kesempatan ini untuk mengirim wanita api untuk menyerangnya. Dia membiarkan wanita api, yang telah dikembalikan ke kondisi puncaknya, berdiri di satu sisi. Wang Qiwer agak jauh dari pertempuran, tapi dia bisa melihat dan mendengar semua yang terjadi. Tidak ada pertanyaan bahwa Blazing Delicate Apricot telah menghambat Huo Yuhao selama ini meskipun dia mengatakan dia tidak akan ikut campur. Selain efek Blazing Sun Spring, Ultimate Ice Huo Yuhao telah sangat melemah. Wang Qiwer tidak melihat satu utas pun peluang bahwa Huo Yuhao bisa muncul sebagai pemenang terlepas dari semua semangat juang dan tekadnya.